Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya lagi mikir nih Ustadz nih, mau nanya apa ya? Karena memang jelas-jelas ya, yang dijelaskan itu terkait masalah pergadaian syariah ataupun yang kemarin masalah asuransi, semuanya itu masih luar biasa ya, mengandung keharuman gitu. Jadi ini pengalaman dalam minggu ini tiba-tiba malam-malam saya di WA oleh teman ya Ustaz ya, minta tolong isi pengajian di salah satu bank gitu. Kaget juga gitu ya ketika tiba-tiba diminta isi kajian di bank gitu. Kalau ketemu dengan orang-orang perbankan itu udah biasa lah. Kemudian orang-orang yang bekerja di mantan-mantan orang-orang yang kerja di perbankan yang sudah keluar dari perbankan juga sudah sering gitu. Tapi ini dimintain tolong ngisi di situ. Saya mikir saya mau ngasih bahan apa gitu ya. Tapi ya udahlah, saya campur-campur ya antara nafsiyah, kemudian fikroh ya, siasahnya dikit lah gitu ya, persentasenya dikit gitu. Jangan nanti kaget juga gitu ya orang-orang karyawati perbankan tiba-tiba ngisi kok meledak-ledak gitu. Nggak diundang lagi, untung nggak diusir. Nah jadi tapi ujung-ujungnya saya nantang tuh Ustadz. Ini teman-teman kalau memang kepingin kita ya sharing-sharing lah gitu ya, walaupun dalam hati juga ini saya belum mahir, dalil belum banyak yang hafal gitu, tapi mau coba menantang itu, jangan-jangan ini merupakan teguran dari Allah ya terjadi gitu ya, jadinya langsung dapat undangan oleh pihak karyawati perbankan itu mungkin ada sekitar 30 orang gitu ya. Jadi ujungnya saya tanya ya kita sharing-sharing lah nanti jangan sampai nanti ada akad-akad yang multi akad gitu ya. Tapi tetap minta pertolongan sama Allah ya rekan-rekan, minta yang terbaik. Putus. Ya, hilang. Ya. Saking jauhnya. Mau dilewat dulu, disimpan dulu mungkin pertanyaannya sampai udah muncul lagi nih. Alhamdulillah. Udah sambung lagi Bu Yuli. Buka dulu. Masih mute. Putus tadi, Bu. Saya bertanya gitu ya, bagaimana caranya menaikkan keimanan gitu agar tidak turun gitu ya, iman turun. Saya bilang tetap berdoa terus gitu. Sebenarnya cuman ya pelan-pelan, jangan nanti kaget. Akhirnya ya saya undang kalau memang teman-teman mau sharing. Ya, hilang lagi. Udah Bu, putus-putus tadi soalnya. Iya, jadi Ustadz, ini kira-kira ya ketika tiba-tiba menghadapi fenomena yang seperti ini, ya, pengalaman yang seperti ini bagaimana caranya ya untuk memelekkan mereka gitu ya, agar mereka itu ya jangan tiba-tiba langsung kaget gitu ya. Memang saya nggak langsung bilang, tapi ya saya sudah bilang untuk sharing-sharing lah terkait masalah akad-akad di dalam dunia perbankan. Untung nggak salah sebut ya antara murabahah dan mudorobah. Ya tapi ya bismillah lah gitu ya, benar-benar ini kayak teguran dari Allah ya, mungkin karena PR ada beberapa yang belum saya kerjakan ya, akhirnya langsung disuruh ngomong di depan puluhan karyawati perbankan. Masya Allah. Demikian Ustadz, mohon pencerahan. Itu Bank Syariah. Di Aceh sudah syariah semua. Syariah semua ya, nggak ada konvensional. Ada yang konvensional gitu. Bahkan saya menanya lagi, ini perbankannya sudah syariah? Ya kami syariah semua, Ustazah. Gitu. Oh iya. Gitu. Padahal ya Allah lebih serem. Jadi demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Ya, soal lebih ke strategi Ustaz. Ya. Kalau di bank syariah sebenarnya lebih enteng daripada konvensional. Karena saya pernah disuruh ngisi di bank konvensional gitu loh. Malah ditembak gitu. Nah, saya mau nolak ya gimana? Kalau saya nolak,
saya ada tanggung jawab untuk menyampaikan yang hak, tapi kalau saya nanti menerima tapi saya itu bermanis muka juga saya dosa. Jadi menolak juga dosa, menerima juga kalau kita tidak mengatakan yang hak itu juga dosa gitu. Padahal kita diundang ya, kalau diundang itu kita kalau menyinggung itu ya rasanya juga nggak enak juga karena orang timur. Nah, kalau di bank konvensional dulu memang saya menggunakan strateginya Zainuddin MZ ya. Zaman saya dulu yang ngetop kan Kiai Zainuddin MZ yang kalau sekarang ya sekelasnya Ustadz Abdul Somad. Dulu ada logika-logika yang bagus karena saya mengidolakan ya. Jadi untuk menghormati, saya memang katakan mungkin ini nanti di Bank Syariah juga bisa kita terapkan ya, logikanya Kiai Zainuddin MZ. Jadi saya harus menyampaikan. Jadi untuk menghormati supaya mereka nggak tersinggung, saya tahu persoalan kerja di bank itu ikhtilafiyah dalam pandangan mereka ya. Mungkin yang masih bertahan di sini itu memegang pendapat-pendapat yang membolehkan ya. Mungkin ada ustadz-ustadz yang mengatakan boleh. Tapi ada yang mengatakan, ustadz-ustadz yang mengatakan tidak boleh. Ini mungkin masih dipandang ikhtilafiyah. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang masih membolehkan. Saya tahu kok pendapat-pendapat yang membolehkan kayak apa, tapi pendapat yang mengharamkan kayak apa. Kalau saya sendiri, saya katakan saya termasuk yang mengharamkan. Kemudian saya jelaskan. Dengan sedikit perbandingan. Kalau yang membolehkan itu pendapatnya seperti ini, sejauh yang saya tahu. Biasanya yang paling populer kan menganggap yang haram itu yang berlipat ganda. Saya membantahnya begini. Nah, sekarang yang jadi masalah, oke lah ini kalau masih dianggap ikhtilaf, yang harus disentuh itu apa? Keimanan sebenarnya, keimanan. Jadi mohon kalau dalam situasi seperti ini, sentuhan iman itu harus tetap kuat ya. Nah, keimanan itu kaitannya dengan besok di akhirat. Hidup di dunia itu cuma sebentar. Di akhirat itu selama-lamanya. Yang paling penting hidup di akhirat itu apa? Kalau kita sudah gagal, tidak bisa mengulangi lagi. Tidak bisa meralat lagi, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Itu yang dikatakan oleh Zainuddin MZ. Oke, sekarang pilihannya kan menghalalkan dan mengharamkan. Kalau saya mengharamkan bunga bank itu haram. Ternyata pendapat saya salah. Besok di akhirat saya ada risiko enggak? Ada risikonya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada risikonya. Paham maksudnya? Itu ucapannya Zainuddin itu begitu. Kalau saya mengatakan bahwa bunga bank itu haram, ternyata pendapat saya salah. Besok di akhirat ada risikonya kan? Enggak, ada enggak? Enggak kan? Karena kalau menganggap bunga bank haram, kita berhenti enggak melakukan apa-apa. Berarti di akhirat kan enggak ada masalah. Selamat saya di. Tetapi hati-hati. Kalau ternyata bunga bank itu haram, hukumnya sama dengan riba. Saya mengatakan haram kan selamat. Tapi Bapak Ibu sekalian, selamat enggak? Tidak selamat. Ancamannya kan enggak main-main, seperti yang saya sampaikan tadi. Ancamannya enggak main-main. Dan itu tidak bisa disesali. Kenapa? Karena enggak bisa hidup lagi ke dunia. Kita akan menyesal selama-lamanya. Gara-gara salah mengambil keputusan. Ini kan pilihannya benar-benar pertaruhan gitu. Kalau kita hidup di dunia masih bisa coba-coba. Kalau gagal ya diulangi. Misalnya coba-coba ngelamar kerja gagal, ya diulangi lagi atau pindah yang lain. Tapi kalau akhirat apa bisa coba-coba? Begitu gagal, begitu salah resikonya,
kita akan disiksa di neraka yang sangat lama dan tidak bisa kembali lagi. Itu kalau Zainuddin begitu. Maka kalau kita suruh milih, kalau perbedaannya itu halal sama haram, kita harus mencari yang lebih hati-hati. Karena kalau mencari lebih hati-hati, itu tidak ada resikonya di akhirat. Tapi kalau kita salah memilih, orang yang mikirnya akhirat, pasti nggak akan spekulasi. Nggak akan spekulasi. Nggak akan spekulasi. Pasti memilih yang pasti-pasti kan. Untuk kepentingan akhirat kan nggak bisa pertaruhan, nggak bisa spekulasi. Kita harus berani memilih yang pasti. Pasti aman, pasti selamat. Dalam perbedaan pendapat ini yang aman dan selamat apa? Yang mengatakan bunga bank itu haram. Itu pasti amannya. Saya jamin pasti aman. Tapi kalau mengatakan bunga bank itu halal, masih ada dua kemungkinan. Bisa benar, bisa salah. Kalau salah gimana sih? Padahal ancamannya sudah saya tunjukkan. Misalnya dirhamu riba, ya'kulhu rajulu wa huwa ya'lamu asadu min sitatin wa salasina zansan. Satu dirham yang diambil dari riba, yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu bahwa itu riba, dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Tapi itu hadis yang berat apa? Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang mengulang mengambil riba dan tidak mau bertobat, mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalam. Mau main-main? Mau main-main? Itu kan logikanya Zainuddin dulu begitu. Nah, kalau mau pakai logika itu, termasuk yang di bank syariah, menurut saya masih ada ribanya. Nah, itu bisa kita tunjukkan. Detailnya itu di kelas yang perbankan ya, kelas perbankan syariah itu kelas yang beda lagi. Mau buka enggak itu kelas? Yang beda tergantung minat Ustaz. Tapi apa? Di semester 2 sudah agak ada pembahasan itu. Cuma pembahasan tentang pendapat yang menghalalkan bunga bank memang nggak ada, itu di kelas perbankan syariah. Itu ya, Allah.